Sama-sama saudaraku, mereka menjual seluruh miliknya hanya cuma ya harta itu, harta yang terpendam tersebut, hanya cuma gara-gara mutiara yang indah tersebut. Mereka harus menjual rumahnya, mungkin menjual hartanya, cuma membeli harta yang terpendam tersebut yang ada di ladang. Mereka menjual rumahnya, menjual mungkin tanahnya, cuma apa? Cuma gara-gara cuma membeli mutiara yang indah tersebut, ingin mencari keuntungan yang lebih. Saya sudah sampaikan tadi bahwa pada zaman Yesus mereka menyimpan harta terpendam, mereka harus simpan di tanah. Ketika mereka memiliki harta, mereka harus gali tanah dan simpan di bawah tanah, bukan di rumah. Tapi ingin saya sampaikan satu kebenaran di sini bahwa Tuhan mau Anda dan saya, kita harus lebih mengutamakan tentang hal kerajaan surga, bukan tentang hal dunia tersebut. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang kita pelajari bahwa bagaimana kita dapat menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga itu, menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita lebih daripada harta dunia. Manusia tidak akan pernah puas-puasnya dalam mencari harta. Manusia tidak akan pernah puas-puasnya dalam mencari apa? Mencari posisi jabatan mereka, titel mereka. Tapi Yesus mengatakan, bukan berarti kita tidak penting untuk cari uang, bukan berarti kita tidak penting untuk cari harta dunia. Tapi Yesus bilang, memberikan satu makna bahwa bukan itu yang paling utama. Yang paling utama berbicara tentang hal kerajaan surga. Mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk mengutamakan dan paling utama dalam mencari harta kerajaan surga, bukan harta dunia yang bersifat sementara. Tetapi Tuhan menginginkan Anda dan saya, kita mencari harta di surga yang bersifat kekal selama-lamanya. Saya beritahu untuk saudara, ragu. Untuk apa saudara kaya, punya segala-galanya, tapi nggak cinta Tuhan? Waktu Tuhan kasih penyakit, maka harta sudah pasti akan habis. Saya pernah melayani di satu jemaat, pangkatnya luar biasa, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Tapi waktu dia jauh dari Tuhan, ditimpa sakit penyakit, kita doakan, nangis. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta ampun sama Tuhan. Mungkin sewaktu saya punya jabatan, saya belum mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya. Orang kalau udah dikasih Tuhan penyakit, pasti nangis. Sehebat apapun orang, sekuat apapun, kalau orang sudah kasih masalah, pasti cari Tuhan. Maka saya sampaikan ke saudara, sebelum Tuhan menegur saudara, sebelum Tuhan kasih peringatan buat saudara, saudara harus mengutamakan kerajaan surga dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Iya. Untuk apa saudara memiliki segalanya, tapi hidup kita binasa, Pak? Nama kita tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, Pak. Kalau kita ada sakit, Pak, kita nggak bisa menikmati hidup. Betul? Untuk apa kita punya harta yang banyak? Lebih baik sederhana tapi bisa menikmati hidup. Iya kan? Makan tahu tempe setiap hari tapi suka cita. Benar kan? Iya, saudara. Makanya saudara tetap bersyukur di hadapan Tuhan walaupun saudara belum dikasih Tuhan yang namanya kekayaan dan jabatan. Iya. Kalau saudara ahli belum bisa makan daging, cuma makan tahu tempe, nasi putih sama kecap, tetap bersyukur. Iya, benar, banyak orang yang bersyukur loh. Iya. Lihat orang-orang kaya yang dikasih Tuhan sakit penyakit, nggak bisa menikmati hidup.
Nyanyi itu enak ya kan? Suka-sukamu Tuhan. Nah, kalau orang di tempat itu kan gak bisa menikmati hidup kan? Benar. Saudara ingat gak? Ada dua contoh dalam Alkitab saudara bagaimana kisah Yesus menggambarkan dalam kehidupan mereka tentang kerajaan surga. Saudara ingat tentang siapa? Kisah orang kaya dan Lazarus. Oh, orang kaya ini menikmati hidup. Masih Lazarus pengemis ini, waktu dia datang kepada orang kaya ini, dia minta makan, gak dikasih makan sama orang kaya ini. Cuma sisa-sisa yang dimandikan. Tapi Alkitab pada saya mengatakan bahwa orang kaya itu mati, si Lazarus punya pengemis yang itu pun mati. Tapi Alkitab pada saya mengatakan bahwa orang kaya itu masuk neraka. Tetapi si pengemis itu, si Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu, Bapak tolonglah sembuhkan darinya, saya kehausan. Apakah untuk semasa hidup engkau telah menikmati yang baik? Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Pak, jangan sombong. Ya mungkin saudara hari ini bisa beli dunia, tapi Tuhan gak bisa saudara beli. Mungkin hari ini sudah bisa sokong pimpinan saudara, tapi Tuhan gak bisa saudara sokong. Sama Tuhan itu duit saudara kecil. Tuhan tinggal udah langsung hilang duit saudara. Tuhan kasih, ya maaf ya, kasih penyakit sedikit aja, langsung habis. Jangan sombong Pak. Amin. Ada orang saudaraku ya kalau punya duit sih nggak apa-apa, wajahnya ganteng sih nggak apa-apa, cakep cantik nggak apa-apa. Ada orang yang udah wajahnya jelek, sombong lagi, hidup lagi, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Tapi saya percaya pengertian yang merupakan jemaat yang di tempat ini orang-orang yang rendah hati. Katakanlah dia akan dari jidat. Lalu yang kedua, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa berbicara tentang apa? Berbicara tentang di mana Alkitab masih menggambarkan dalam kehidupan mereka tentang kerajaan surga. Yang kedua siapa? Paulus. Kita tahu kisah Paulus, punya harta, punya jabatan, dia pernah menganiaya jemaat Kristen pada saat itu. Tapi waktu dia bertobat, Alkitab pada saya mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 4 dikatakan bahwa dia bilang semua kuranggap sama karena pengenalan akan Kristus. Saya ingin mengajak setiap kita hari ini, kalau saudara datang beribadah, mari kita menjadikan Kristus yang paling utama dan terutama dalam kehidupan kita. Katakan amin. Iya, Pak Bu, memang hal yang wajar sih kalau saudara datang beribadah, ya pilih-pilih pendeta, apalagi pilih pendeta sampai panjatan karena ganteng. Amin. Saudara itu saudara benar. Iya. Tapi pendeta kan bukan pendeta medis. Pendeta sebagai pemberita firman. Makanya kalau ada orang Kristen ibarat cari pendeta, cari musik, cari leader yang bisa mengangkat hadirat Tuhan, yang bisa mengalir, khususnya curi mengalir ke laut. Kan sebenarnya waktu kita beribadah kan bicara tentang apa sih? Hati kita yang benar di depan Tuhan. Amin. Bukan bicara tentang manusianya Pak. Saudara cari Tuhan, bukan cari manusia.
sampaikan buat jemaat Tuhan. Saudara, gak usah pilih saya Pak. Kalau saudara datang beribadah, pilih Tuhan saja. Kalau saudara pilih saya, saudara pasti akan kecewa. Tapi kalau saudara pilih Yesus beribadah, tidak kayak pendeta, tidak akan pernah dikecewakan. Sampaikan buat jemaat Tuhan. Kalau saudara datang beribadah, motivasinya benar, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Tapi iblis hari-hari ini kadang-kala selalu mengintimidasi saudara. Iblis mengatakan saudara tidak layak. Iblis selalu mengatakan kita sebagai pendosa. Iblis selalu mengatakan kau tidak layak untuk menyembah Tuhan. Tapi hari ini satu kebenaran firman Tuhan, kalau engkau mengutamakan kerajaan surga, mengutamakan Yesus dalam kehidupanmu, maka percayalah saudara adalah orang yang paling berbahagia dalam dunia ini. Beri tepuk tangan dulu begitu bagi Allah. Amin. Saudara adalah orang paling berbahagia, orang yang mengutamakan Kristus dalam hidupnya. Dikala selalu berkata kepada Tuhan, cukuplah kasih karunia yang Tuhan berikan bagiku. Ya, utamakan Tuhan Pak, utamakan Kristus dalam kehidupan saudara. Jadi ini satu kebenaran di mana Yesus memberikan contoh. Manusia tidak akan pernah puas-puasnya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka mencari harta surgawi, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Mengutamakan Kristus dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius pasal 13 ayat 45. Silakan Pak. Firman Tuhan dari dalam Matius 13 ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang